Oke, salam olahraga. Kembali lagi bersama saya Reza Bahas Bola. Sesuai video saya sebelumnya, saya akan bahas tentang review pertandingan Liga Inggris. Salah satunya Wolverhampton melawan City yang dimenangkan City dengan skor 3-1. Sebelum kita bahas, ada baiknya kalian bisa tekan like jika kalian suka video ini dan kalian subscribe supaya mendukung channel saya. Kalau ada kritik, saran atau masukan, silahkan sampaikan ke IG saya @rezatokoen2202. Nanti IG-nya ada saya kasih di deskripsi di bawah ini. Oke. Wolverhampton melawan City. Wolverhampton kemarin menang lawan Sheffield United dengan skor 2-0. Sekarang mereka harus berhadapan dengan City. Secara overall City menguasai jalannya pertandingan, di mana banyak tendangan-tendangan ke gawang atau shot on target, shot on goal yang dilakukan oleh City. Dan di babak pertama mereka menguasai pertandingan, di mana peluang di-create oleh Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne ini kan sekarang itu menjadi nyawa Manchester City. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dialah otak permainan City. Dialah yang mengatur permainan supaya Gabriel Jesus, Sterling, Foden itu kan bisa bergerak bebas di kotak penalti Wolverhampton. Jadi konsentrasi dari pemain Wolverhampton tuh terpecah karena pergerakan dari ketiga pemain tadi. Pada saat Kevin De Bruyne dilanggar di kotak penalti, ia membuka skor lewat penalti. Setelah itu kan dia mengkreasikan gol Foden yang dia oper ke Sterling cutback, langsung ke Sterling oper ke Foden dan gol. Dari situ bisa kita bilang bahwasanya permainan City memang bagus. Ditinggal David Silva gak masalah, mereka masih punya De Bruyne. Sepertinya Manchester City ini bakal berutang budi sama De Bruyne. Kenapa? Bukan saya bilang dia saja yang banyak kontribusi untuk City, pemain lain juga banyak. Tetapi Kevin De Bruyne ini pemain yang paling konsisten di Manchester City menurut saya. Memang tepat keputusan City untuk menggait dia dari Wolfsburg 5 tahun yang lalu. Karena sejak saat itu dia tuh menjadi nyawa permainan City. Semua gol dari pemain-pemain City itu lahir dari assist dia. Makanya dia bisa mencetak 20 assist musim lalu. Kalau seperti ini terus permainan City, bukan tidak mungkin mereka masih bisa at least menyaingi Liverpool. Meskipun musim lalu mereka gagal mempertahankan mahkota Premier League yang jatuh ke tangan Liverpool. Itu di babak pertama overall City menguasai. Di babak kedua City tetap mencari celah agar mencari gol ketiga. Tetapi Wolverhampton juga ngelawan. Karena mereka tahu mereka bermain di kandang sendiri, mereka wajib menang. Mereka wajib menang karena apa? Karena sebelumnya mereka mengalahkan Sheffield di kandang 2-0 di kandang Sheffield. Di mana mereka dapatkan beberapa kali peluang. Pemain-pemain City ini kan cepat, larinya, speednya bagus lah. Sterling, Foden, De Bruyne juga, ada Rodri, Ferran Torres juga main tadi malam. Pemain-pemain inilah yang menyulitkan Wolverhampton tuh untuk mengkreasikan peluang. Dan ada satu peluang dari Podence yang dia ngechip, Ederson sudah tertipu, tapi bolanya masih di atas gawang. Tapi Daniel Podence gak menyerah. Dia create peluang, dia crossing, jatuh di kepala Jimenez dan gol. Sebenarnya Wolverhampton itu bisa membalikkan keadaan kalau misalnya mereka nggak kebobolan lagi sama Gabriel Jesus.
Gabriel Jesus kan nyetak di gol ketiga City. Nah, gol ketiga City inilah yang membuat Wolverhampton nggak berdaya. Dan kalau boleh saya bilang, Wolverhampton ini tidak konsisten di Premier League. Kenapa tidak konsisten? Karena mereka itu sering kali kehilangan 3 poin melawan tim-tim yang di notabene tim-tim Big Six lah. Padahal musim lalu mereka mengalahkan City 2 kali. Mereka mengalahkan di Molineux dan mereka mengalahkan City di Etihad. Tapi ada apa dengan musim ini? Ya, Wolverhampton kita tahu sekarang menjadi membangun skuad dengan pemain-pemain yang berlatar belakang kebangsaan Portugal. Bahkan di transfer bentar lagi mereka kedatangan Nelson Semedo kan dari Barcelona. Kita tunggu bagaimana Nuno bisa merubah permainan dari Wolverhampton sehingga Wolverhampton ini at least bisa bersaing lah untuk the big six. Meskipun mereka musim lalu finish di peringkat ke-7 di bawah Tottenham Hotspur. Nah, kayaknya saya lihat juga City juga bagus mainnya. City tetap bisa seperti ini. Tetapi City ini yang nggak konsisten ketika melawan tim-tim yang main parkir base. Ini yang susah. Padahal Pep di Barcelona dari 2008 sampai 2012, Barcelona hampir mencetak lebih dari 3 gol tiap laga. Padahal melawan tim-tim yang parkir base. Nah, inilah yang harus jadi PR buat Pep. Bagaimana untuk bisa membongkar pertahanan lawan yang menerapkan strategi parkir base. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh Pep di pertandingan selanjutnya. Kalau mereka bisa menurunkan tren positif ini, bukan nggak mungkin City at least bisa bersaing untuk Liverpool. Musim lalu kan mereka tertinggal 25 poin kalau saya tidak salah. Nah, kalau mereka konsisten, kunci biar mereka bisa dapat gelar juara Premier League lagi, kan mereka tuh harus konsisten. Kalau mereka nggak konsisten, kayak mana mereka mau dapatin gelar Premier League? Liverpool musim lalu juga nggak konsisten setelah Covid, tapi mereka at least masih bisa mempertahankan gelar. Itu pun dibantu oleh Chelsea kan yang menang lawan City musim lalu. Nah, saya berharap juga kepada Nuno selaku pelatih Wolverhampton. Wolverhampton ini harus lebih konsisten kalau mereka ingin bersaing di Big Six, di 6 besar. At least target mereka tentunya bukan hanya sekedar masuk 6 besar, tapi masuk 4 besar. Nah, Wolverhampton kalau misalnya masuk 4 besar musim ini, itu dan merupakan prestasi yang luar biasa bagi mereka. Tapi kita belum bisa menilai bagaimana permainan dari Wolverhampton ataupun City dan tim-tim lainnya juga. Kedepannya kita lihat bagaimana permainan dari Wolverhampton nih. Apakah lebih bagus dari melawan City? Apakah mereka berbenah atau mereka malah kehilangan poin lagi di pertandingan penting seperti ini? Makanya itu saya pingin pertandingan kedepannya Wolverhampton bisa menunjukkan lagi bagaimana kelas mereka di Liga Inggris. Meskipun musim 2018-19 mereka meskipun baru promosi, mereka sudah bagus permainannya. Dan kalau bisa lebih bagus lagi musim ini. Supaya tim-tim lain di Premier League itu tahu bagaimana peta kekuatan dari mereka. Dan Wolverhampton juga musim lalu tidak mengecewakan kan penampilan mereka. Mereka sampai di perempat final Europa League meskipun tumbang lawan Sevilla, tapi itu merupakan prestasi yang bagus bagi mereka. Untuk City juga semoga mereka tetap konsisten bersaing dengan tim-tim lain. Itu pun kalau hoki MU tim-tim lain atau tim lain di Premier League tidak konsisten juga. Kalau misalnya mereka City konsisten, pasti bisa mereka juara Liga Inggris musim ini. Tapi musim masih panjang, ada 36 pertandingan lagi, tidak bisa kita nilai sekarang. Oke, itu aja dulu. See you in the next video.